Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda hari ini? Semoga Bunda dan teman-teman dimanapun berada sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Jumat, saya bangun lebih awal. Semoga di hari Jumat ini doa-doa kita Allah kabulkan dan kita selalu dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Pagi ini lebih awal saya bangunnya, dan sebelum azan subuh saya udah ke dapur dulu untuk mempersiapkan mau bikin sop iga. Sop iga ala kadarnya dan sederhana, bumbunya yang simple. Hanya jahe, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri, lada, garam, dan kaldu bubuk. Semua saya blender lumayan halus blendernya, terus ditumis. Nanti setelah ditumis mau saya masukkan ke dalam iga yang udah saya presto sebelumnya kemarin sore. Niatnya sih saya mau masaknya itu kemarin sore, cuman badan kecapean jadi saya tunda, nggak saya jadi masak, jadinya besok paginya ya subuh ini saya masak sopnya. Nah, ini mau saya tumis bumbu yang di blender tadi, ditumis sampai harum, sampai keluar minyaknya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak karena ini sop. Nah, sambil nunggu bumbu mateng, saya mau bikin kopi buat suami. Tadi kelupaan, biasanya sebelum masak saya bikin kopi dulu, tapi tadi kelupaan. Nah, ini saya mau nuang air panas untuk kopinya. Dan tadi bumbu yang tadi ditumis itu saya bagi dua karena itu terlalu banyak. Sengaja saya bikin agak banyak buat nanti stok kalau mau bikin sop iga lagi udah ada di freezer. Saya simpan, saya bekukan. Nah, ini bumbu yang ditumis tadi saya kasih air, lalu saya masukkan ke panci yang ada iganya, yang iganya udah dipresto kemarin sore. Jadi iganya ini empuk, anak kecil pun juga makannya nggak ribet karena empuk. 2 kali saya prestonya. Nah, tambahkan kaldu bubuk, garam, dan bumbu lainnya. Biarkan mendidih. Setelah mendidih, nanti baru kita masukkan sayurannya. Sayurannya seperti biasa pada umumnya, ada kentang, ada kol, buncis, wortel, daun bawang, daun seledri. Nah, ini iganya tuh udah empuk, udah matang iganya, tinggal kita didihkan sebentar untuk mematangkan sayurannya aja. Nah, setelah saya masukkan bumbu ke dalam panci iga tadi, saya lanjut mau numis jamur. Dan ini pakai panci yang tadi yang bekas yang bekas tumis bumbu sop. Nggak saya cuci, saya langsung aja karena memang juga belum terlalu lama bekas pakainya, jadi langsung saya pakai aja. Nah, sambil nunggu bumbu tumis mateng, saya ngasih makan kucing. 2 ekor kucing di atas belum dikasih makan. Nah, ini udah mateng bumbu buat jamurnya. Saya tambahkan air sedikit, saya tambahkan juga garam, terus tambahkan penyedap rasa, terus gula pasir secukupnya. Kalau nggak suka gula pasir, nggak perlu pakai gula pasir. Terus biarkan mendidih. Setelah mendidih, nanti baru dimasukkan jamurnya. Nah, lagi masak seperti biasa, si kucing oranye ini suka gangguin nih, suka ngerecokin aja kalau lagi masak, naik ke meja kompor, padahal ngeri takutnya dia kebakar atau takutnya menyenggol panci gitu kan, sehingga membahayakan dia dan membahayakan saya sendiri. Nah, ini jamurnya udah saya masukkan, saya aduk-aduk, airnya cuma sedikit, terus saya tutup. Nah, setelah beberapa saat saya buka dan cek rasa udah pas, lalu saya angkat dan saya pindahkan ke wadah. Ini sop iganya kuahnya udah mendidih,
baru saya masukkan sayurannya, si sayurannya kol sama buncis sama kentang saya masukkan terlebih dahulu. Nanti setelah mendidih dan matang dimatikan apinya, baru masukkan daun seledri dan daun bawangnya. Tentunya dicek dulu rasanya, garamnya udah pas atau belum, baru kita masukkan daun seledri dan daun bawangnya tadi. Sebenarnya kalau sop itu berbeda daerah, kadang beda-beda juga ya bumbunya ya Bunda dan teman-teman. Nah ini jamurnya baru saya pindahkan ke piring. Ini jamurnya saya beli 1 bungkus, harganya kalau nggak salah entah 3.000 entah 5.000. Lumayan cukup banyak kalau untuk 1 orang aja. Kebetulan di rumah yang suka jamur hanya saya aja, yang lainnya nggak suka jamur. Nah ini sop iganya saya tambahkan daun bawang seledri, aduk sebentar dan matikan apinya. Sop iganya udah siap, jamur tumisnya udah siap. Nanti mau saya persiapan buat bawa bekal dan sarapan. Nah ini suami saya lagi sarapan, dan setelah sarapan semua pada siap berangkat ke sekolah. Ini perjalanan menuju ke sekolah, saya ikut ke sekolah untuk menunggu dan menunggu sampai pulang anak-anak sekolah. Karena hari Jumat pulangnya lebih awal, setengah 11. Karena suami Jumat itu agak nanggung, kalau minta izin keluar untuk jemput dan kembali lagi untuk sholat Jumat udah mepet. Jadi saya putuskan untuk antar dan nunggu anak-anak sekolah sampai pulang. Ini anak-anak sekolah SMP dan SD Muhammadiyah lagi mengerjakan kegiatan rutin di hari Jumat, yaitu tadarus dan sholat duha. Seminggu sekali diadakan belajar sholat duha dan tadarus bersama di lapangan halaman sekolah. Kebetulan ini hari Jumat sehingga saya bisa melihat kegiatan anak-anak di sekolah. Saya ke sekolah itu hari Jumat aja atau pas hari ulangan. Biasanya karena ulangan itu pulangnya lebih awal dan hari Jumat juga sama, jadi saya ikut ke sekolah. Biar anak-anak pulang sama saya, nggak sama suami. Kalau sama suami kasihan bolak-balik, terlalu capek. Saya pulangnya naik angkot, karena naik angkot enak, adem, dan tentunya lebih hemat, murah tarif ongkosnya dibandingkan dengan Gojek. 1 panas dan 2 mahal. Itu prinsip saya kalau naik angkot. Ada nggak sih Bunda dan teman-teman yang suka naik angkot kalau jemput anak sekolah? Karena saya nggak bisa bawa kendaraan, udah belajar beberapa kali masih juga belum bisa, takut dan malu aja yang dirasa, sehingga sampai sekarang belum bisa bawa kendaraan. Tapi alhamdulillah walaupun nggak bisa bawa kendaraan, suami dan anak siap siaga untuk mengantar kemanapun jika saya ada keperluan. Alhamdulillah. Setelah selesai sholat duha dan tadarusan anak-anak, saya dan ibu-ibu di sekolah makan sarapan pagi bersama. Ada yang bawa sate, ada yang bawa mie, dan saya seperti biasa tadi yang saya masak pagi sop iga dan jamur, jadi saya bawanya itu. Setelah makan, selang 15 menit atau beberapa menit kemudian, ibu-ibu langsung bongkar makanan lagi, cemilan, yaitu ini rujak soun. Katanya rujak soun ini makanan cemilan khas Lampung. Nah, ada empek-empeknya juga. Setelah makan, ngobrol-ngobrol, istirahat. Nah, agak siangan dikit, ada anak SMP yang lagi tapak suci. Di SD Muhammadiyah ini ada kegiatan eskulnya juga untuk tapak suci. Nah, ini tapak suci di halaman sekolah.
Tapak suci ini apa ya? Anak saya tuh suka ikut eskulnya juga, dan ada pertandingan-pertandingan juga. Ini udah pulang, udah sampai rumah. Alhamdulillah, saya naik angkot tadi ya, ada angkotnya. Dan ini udah nyampe rumah. Saya buka gorden tadi pagi. Sengaja memang nggak saya buka karena saya juga mau pergi, jadi saya biarkan aja tertutup hordengnya. Setelah sampai barulah saya buka. Alhamdulillah, setelah buka gorden, terus minum, istirahat sebentar, terus rebahan, nyalain AC, hampir jam 12. Ini baru ke kamar istirahat. Terus habis itu sekitar jam 2-nya saya ke dapur. Ini mau pindahin stroberi yang udah dicuci sama anak-anak semalam. Ini suami yang beli semalam, cuman saya udah tertidur karena kecapean. Jadi yang ngebersihin, yang masukin ke wadah itu anak-anak berdua. Siangnya ini saya bagi dua stroberinya, satu untuk disimpan di kulkas dan satu lagi untuk disimpan di freezer. Karena kalau disimpan di kulkas nggak bisa awet, nggak bisa tahan seminggu 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Tapi kalau di freezer bisa saya bekukan, saya frozen, bisa nanti dibikin smoothie. Dan ini udah dibagi dua, yang ini buat saya simpan di kulkas. Setelah itu lanjut saya buka ini paket belanja online shop, obat jamur kucing. Kucing di rumah ada yang berjamur 1 ekor. Kasihan dia udah diobatin 3 kali atau 4 kali masih belum juga sembuh. Udah dibawa ke puskesmas masih juga belum sembuh. Nah, ini udah sholat asar, saya main di atas rumah, di atap sama Nadira dan sama kucing oranye ini, namanya si Ciko. Ini kucing sindut. Dia dulu waktu diambil bukan diambil sih, dikasih sama orang, itu umur 1 bulan. Setelah 1 bulan sekarang umurnya udah mau 2 tahun lebih. Nah, dia itu kucingnya nurut, terus gendut, makannya juga enggak macem-macem, cuman ikan tongkol yang beli di pasar sama dry food udah diadukin sehari 3 kali makannya, subuh, siang, dan habis isya. Tapi badannya gemuk, tanpa kasih vitamin juga, tanpa dikasih yang lain-lain. Alhamdulillah dia sehat, gemuk. Dulu waktu umur dia 4 bulan ini, si Ciko ini pernah terkena virus. Saudaranya 2 dan temannya 1 itu mati, tinggal dia. Sisanya dia yang alhamdulillah Allah kasih umur panjang sampai sekarang. Mudah-mudahan dia panjang umur, amin. Nah, ini si oranye yang junior namanya Simba. Sama, dia juga pinter nangkepin cicak, pinter kalau diajak ngobrol. Dan selesailah kegiatan saya hari ini. Terima kasih ya bunda-bunda dan teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. lagi. Ya, jangan cengak. Hai. Kok kamu mau bersih-bersih sih? Kamu mau lihat cara mainnya? Cara mainnya gampang. Itu liatin nyampe perut, nyampe miring-miring. Saga. Tadi si kakak dia kayak gimana ini? Biarin dia main. Dia terus. Oh, gantung. Kayak Ciko. Dah. Kamu ada apanya itu? Bisa aja kamu itu ya. Nah. Nyangkut dek. Enggak. Nyangkut. Enggak. Kirain takut nyangkut. Dia lagi gigit-gigit